Tadi ya, hari ini Today, pihak BCA bilang, pagi bang, sejauh ini dari tim nggak ada ngirim debt collector. Pemirsa Intens Investigasi, genderang perang kembali ditabuh dengan sangat keras. Prahara antara Ruben Onsu dan Sarwenda kini telah berubah menjadi arena saling serang yang begitu memanas dan mencengangkan publik. Sebuah serangan telak baru saja diluncurkan oleh kubu Ruben Onsu. Lantas, kebohongan besar apa yang akhirnya dibongkar oleh pihak Ruben terkait isu teror debt collector yang selama ini digembar-gemborkan pihak Sarwenda? Benarkah ada bukti chat rahasia dengan pihak bank yang akan memutarbalikkan fakta? Dan apa yang membuat kesabaran pihak Ruben kini telah mencapai batas akhirnya hingga menyinggung soal kecemasan masa depan anak-anak? Pemirsa, bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, saling serang dan adu bukti kini tak terelakkan. Kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang, baru-baru ini meledakkan sebuah fakta yang menelanjangi pernyataan pihak Sarwenda. Isu ini kedatangan debt collector ke rumah Sarwenda akibat kredit macet yang dibantah habis-habisan oleh Minola. Tak main-main, Minola membawa bukti otentik berupa percakapan chat langsung dengan pihak bank bagian penagihan. Dari bukti tersebut, pihak bank dengan tegas menyatakan tidak pernah mengirimkan satu pun debt collector. Minola pun menyebut dari temuan ini saja sudah terungkap adanya fakta-fakta yang tidak sesuai kebenaran alias kebohongan dari kubu seberang. Untuk meyakinkan, kami bertanya juga ya kepada pihak banknya. Ini ada namanya nih, Dimas BCA. Ini orang yang mengurusi kredit tersebut, bagian penagihan, karena udah masuk tidak lancar nih. Ya, kita tanya sama dia. Oh, debt collector karena macet di banknya, hilir mudik 15 orang seperti paskibraka gitu. Ya. Kami tanya juga ke pihak banknya. Ya, kami tanya juga ke banknya. Tuh, ya. Kan kami tanya nih. Kata pihak mantan klien, maksudnya ya mantannya Ruben, ya, ada debt collector yang datang. Kapan bang? Tuh. BCA tidak pernah kirim debt collector kan bang? Kemudian dia bilang, coba kami konfirmasi ke tim dulu. Artinya bagian kolektornya juga akan bertanya ke seluruh pihak yang memang mengurusi bagian kreditnya si Ruben ini. Tadi ya, hari ini Today, pihak BCA bilang, pagi bang, sejauh ini dari tim nggak ada ngirim debt collector. Paling tidak, kami sudah ungkapkan 1-2 fakta kebohongan. Ya, 1-2 fakta. Kami nggak mau bilang semua fakta, paling tidak 1-2 fakta tentang rumah saya yang bayar dan papinya kan, masalah furniture, seolah itu perannya dia sendiri. Berarti kan paling tidak ada 1-2 kebohongan. Serangan Minola tak berhenti di situ. Dengan nada yang sangat tajam, ia juga mempertanyakan kembali, bagaimana mungkin seorang ayah tidak merasa cemas jika anak-anak kandungnya berada dalam lingkungan pengasuhan orang yang diduga berani memanipulasi fakta atau berbohong di depan publik.
Meski begitu, pihak Ruben mengaku legowo jika pada akhirnya majelis hakim memberikan hak asuh kepada ibunya. Asalkan hak Ruben sebagai ayah tidak dikebiri. Minola selain itu juga menegaskan rentetan fakta ini juga dibongkar bukan untuk alasan memojokkan Sarwenda, melainkan sebagai bentuk pertahanan diri kliennya, Ruben Onsu, yang sudah lebih dulu disudutkan. Dan batas kesabaran Ruben Onsu juga pun dinilainya sudah habis. Nah sekarang ayah mana nih yang nggak cemas kalau anaknya berada dalam pengasuhan orang yang suka bohong, suka menghina. Cemas nggak? Tapi itu pun nggak jadi persoalan. Kalau misalnya kemudian majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa tetap anak-anak lebih baik sama ibunya, ya tidak jadi persoalan juga. Tapi saya yakin pasti tidak akan mengurangi haknya Ruben sebagai ayah. Ya, makanya saya tadi sebelumnya bilang mohon maaf jika ada orang yang tersakiti, ada orang yang tersinggung, ada orang yang merasa tidak puas ketika ada fakta yang merupakan kebenaran ini diungkapkan. Ya, mohon maaf kalau kecewa. Ya, tapi tujuan kami bukanlah ingin memojokkan siapapun. Kami sudah dipojokkan terlebih dahulu. Apakah salah kalau kemudian kami bilang stop? Kesabaran kami dipojokkan juga ada batasnya. Sekaranglah waktunya kami ingin mengungkap kebenaran. Genderang perang semakin panas antara pihak Ruben Onsu dan Sarwenda memang diduga semakin kencang saat Minola Sebayang menguliti satu persatu soal isi rumah mewah yang sebelumnya ditinggali kliennya itu. Demi meluruskan narasi yang beredar, kubu Ruben membongkar rincian biaya fantastis yang seluruhnya dibayar oleh sang klien. Bukan kaleng-kaleng, Minola membeberkan bukti transfer pengadaan lift senilai 504 juta rupiah. Biaya AC 400 juta rupiah hingga biaya furniture yang menembus angka 3 miliar rupiah. Yang lebih mencengangkan, Minola mengungkap bahwa tagihan furniture miliaran rupiah itu bahkan sudah ditagihkan oleh pihak Sarwenda, bahkan jauh sebelum rumah tersebut selesai dibangun. Ya, jadi lift di rumah Cilandak itu, jadi sekali lagi nih teman-teman, bukan mau pamer, bukan mau mengungkit-ungkit, tapi karena ada pernyataan seperti itu yang kami harus luruskan faktanya. Ya, di rumah itu ada liftnya, ya, yang bayar biaya liftnya itu senilai 504 juta itu adalah Ruben. Ada bukti transfernya, teman-teman, ya, ada bukti transfer. Jadi jangan nanti dibilang aku, tapi nggak ada buktinya. Ini kita ada nih, ini 120, kemudian dibayar lagi 195, kemudian kalau bertahap ya, kemudian 189 juta. Jadi totalnya 504 juta uang lift yang transfer yang bayar Ruben. Oh, lift itu kan bukan isian. Kita lihat isian rumahnya itu, ya, mulai dari pendingin rumah atau AC, ya. AC itu yang bayar ada juga perannya Ruben, ya. Atau jangan-jangan Ruben semua itu yang bayarin AC-nya itu, nilainya totalnya 400 juta. Ya, 3 kali pembayaran. Ini ada nih AC, ya, 200. Kemudian berikutnya 100 dan 100. Totalnya berapa? 400 juta untuk AC. Jadi di luar uang renovasi, uang beli rumah dan tanah, ya, uang lift 504 juta, tambah uang AC 400 juta. Oh, bukan itu isiannya.
yang isen yang kami maksud itu adalah furniture. Kita tunjukkan. Furniture itu yang bayar ada uang Ruben totalnya 3 miliar. Furniture 3 miliar. Bahkan kalau tadi menurut keterangan Ruben, uang furniture itu bahkan sudah diminta dan ditagihkan sebelum rumah itu jadi. Dibayarkan sebesar 250 dengan 12 kali cicilan, tapi lunas 3 miliar. Ya, ini ada 12 kali. Seolah belum cukup, Minola melibas habis narasi yang menggiring opini bahwa Ruben Onsu adalah ayah yang lepas tangan. Merespons statement pihak Sarwenda ini, Minola membeberkan fakta bahwa dari tahun 2024 hingga tahun 2026, Ruben rutin menggelontorkan uang kurang lebih 200 juta rupiah setiap bulannya untuk anak-anak plus fasilitas kartu kredit. Masalah baru timbul ketika Ruben meminta rincian pengeluaran tersebut, namun tak kunjung diberikan. Minola pun menegaskan bahwa dalam akta dan putusan cerai tidak pernah ada ketetapan hukum yang mewajibkan angka nominal pasti per bulan, melainkan berdasar pada musyawarah dan keterbukaan rincian tagihan. Sekarang kami dikatakan, saya akan menafkahi anak, single ini, segala macam seperti itu ya. Seolah Ruben adalah ayah yang tidak bertanggung jawab. Jadi artinya beberapa bulan terakhir ini di tahun 2026 ini dibesar-besarkan, tapi dia lupa sebelum 2026, dari 2024 ke 2026 ada uang 200 jutaan lebih kurang setiap bulan. Kartu kredit juga ada, tapi ketika diminta perinciannya untuk apa saja tidak mau disampaikan, itu nggak pernah dibicarakan. Bicaranya yang beberapa bulan ini. Nah, kami hanya katakan sesuai dengan pasal 1 N4 Akta 39, segala sesuatu itu harus disampaikan dan didiskusikan dulu. Jangan sistemnya tagihan atau reimburse. Nah, dan saya juga mau meluruskan teman-teman, putusan perceraian itu tidak mengatur hal-hal lain kecuali perceraian. Jadi jangan ada yang mengatakan kan sudah diputuskan oleh pengadilan. Tidak ada kalau memutuskan angka yang pasti per bulan untuk anak-anak itu berapa. Tidak ada. Oh kan sudah diatur di Akta 39. Di Akta 39 juga tidak diatur tentang jumlah per bulannya. Tapi hanya disebutkan akan disampaikan dan didiskusikan. Jadi nggak ada. Serangan telak pihak Ruben agaknya memancing murka kubu Sarwenda. Seperti apa pembelaan keras pengacara Sarwenda soal isu rumah dan dana 11 miliar? Benarkah rekaman CCTV mengerikan membuktikan rumah Sarwenda benar-benar diintai orang tak dikenal? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Pemirsa Intens Investigasi, dihantam bertubi-tubi, kubu Sarwenda tak sudi berdiam diri. Melalui kuasa hukumnya, Chris Samsiwu, pihak Sarwenda melancarkan serangan balasan. Chris menegaskan bahwa urusan pembagian harta gonogini sebenarnya sudah disepakati secara adil dan clear di hadapan notaris, di mana Ruben mendapat 2 rumah dan Sarwenda 2 rumah. Namun masalahnya, rumah yang didapat Sarwenda ternyata menanggung beban utang luar biasa besar yang terancam dilelang. Chris pun meradang dan sangat menyayangkan sikap Minola Sebayang yang kembali mengorek soal biaya renovasi rumah 11 miliar rupiah. Menurut Chris, angka 11 miliar itu bukan sekadar jasa untuk mertua Ruben, melainkan sudah mencakup material keseluruhan. Pihak Sarwenda pun menuding, diduga ada niat terselubung dan framing jahat untuk menjatuhkan nama baik kliennya.
klien kami dari awal, ini kita bicara Gonogini ya, kita nggak bicara soal mediasi sekarang berarti ya, kita bicara Gonogini. Gonogini ini sebenarnya sudah sepakat di notaris, sudah ditandatangani oleh RO dan klien kami, Sarwenda ya. Klien kami awalnya hanya minta 1 rumah ya, yang di BDM. Kan ada 4 rumah ya. Klien kami hanya minta 1 rumah. Tetapi ternyata hasil kesepakatan dua-dualah biar adil. Ini clear, nggak ada masalah ya. Tapi setelah ditandatangani, setelah berjalan, tiba-tiba ini kita tidak menyudutkan siapapun ya, ini fakta ya. Bang Minola boleh menyampaikan fakta, kami juga boleh dong menyampaikan fakta ya. Pada saat selesai ditandatangani, berjalan dibagi 2 rumah, ternyata rumah yang ditempati, yang ditinggali, ternyata ada sangkutan hutang yang luar biasa besar. Ya, dan sekarang yang lucu, kenapa sih yang sudah disepakati pembangunan rumah, yang disepakati bahwa pembangunan rumah besarnya sekian, sekarang dibuka-buka kembali sama pihak mereka ya, melalui kuasa hukumnya, bahwa pembayarannya sekian ke almarhum sekian, bahkan dipelintir lagi bahwa 11 miliar itu jasa kontraktor, padahal itu dengan 11 miliar itu sebenarnya bukan cuma jasa tapi material segala macam, tapi dipelintir lagi. Ini kan kita melihat mau memframing lagi. Ya, tapi kan sebenarnya itu semua sudah di-clearkan dengan apa? Dengan kesepakatan Akta 39, sudah dengan notaris. Harusnya tidak lagi bicara ke sana. Karena sudah ada kesepakatan. Kenapa dibicarakan lagi? Saya yakin niatnya untuk menjatuhkan, ya, tapi klien kami berkali-kali meminta untuk tidak lagi mempersoalkan. Ya, sudahlah biar saja, ya, mau satu-satu. Puncak dari kemurkaan kubu Sarwenda meledak saat mereka mengeluarkan kartu as berupa bukti rekaman CCTV. Membantah keras tudingan berbohong, tim kuasa hukum Sarwenda membeberkan bukti nyata bahwa rumah kliennya benar-benar didatangi oleh segerombolan pria diduga debt collector. Mengerikannya, 5 pria tersebut datang menagih pada jam yang sangat tidak wajar. Meski pihak yang dicari oleh debt collector tersebut bukanlah Sarwenda, melainkan pihak lain. Kejadian horor inilah yang membuat mental Sarwenda hancur dan merasa nyawa serta kenyamanan anak-anaknya sangat terancam. Belum ditambah lagi ada beberapa hari lalu kedatangan apa? Ya, debt collector. Debt collector. Ya, saya nggak sebutkan debt collector itu mencari siapa, tetapi kok semakin tidak aman ya. Yang pasti bukan dari klien kami debt collector itu datang, ya, karena mencari orangnya tidak ada di situ. Yang ada di datanya debt collector tidak ada di situ. Tapi kami tidak mau menyampaikan siapa, ya. Artinya rumah itu sudah sangat tidak nyaman, ya, dari pihak-pihak tertentu yang terus aja ada, sedangkan klien kami berpikirnya pada saat pembagiannya itu sudah clear, 2 untuk RO, 2 untuk klien kami itu sudah clear. Ternyata ada seperti ini ya. Jadi klien kami lebih memilih untuk pengen hidup tenang saja, ya, pengen hidup tidak lagi dikait-kaitkan bahwa klien kami numpang segala macam, ya. Itu menurut saya karena ada provokasi dan karena ada framing-framing tidak benar sehingga netizen juga terbawa, ya. Sempat ada narasi bahwa debt collector yang mana sih yang datang gitu kan? Kita juga bawa nih, ini masih hangat, belum lama ya, kira-kira 11 Juli. Kita nggak bermain narasi, kalau kita bermain fakta bahwa apakah benar ada debt collector datang ke rumah. Lihat ya. Ya, diduga debt collector memang datang ke rumah menyampaikan adanya tagihan. Di tanggal berapa ya di kamera CCTV-nya tuh? 11 Juli ya. Lebih kurang ada 5 orang. Nah, lihat datangnya jam berapa coba? 21.52. Teror menakutkan itu akhirnya berujung pada air mata. Seperti apa hancurnya pertahanan Sarwenda saat menceritakan perjuangannya untuk anak-anak hingga nekat kabur dari rumah mewahnya. Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih.
Sampai jumpa. Pemirsa Intens Investigasi, hantaman konflik yang tak berkesudahan serta teror yang mengancam ketenangan keluarganya akhirnya meruntuhkan pertahanan seorang Sarwendah. Saat menghadiri proses sidang mediasi kemarin, tangis Sarwendah pecah tak terbendung. Sebagai seorang ibu dari 2 anak perempuan, Thalia dan Tania, Sarwendah meluapkan segala keperihannya. Ia bertekad untuk bangkit, mandiri, dan berjuang mati-matian demi menafkahi kedua buah hatinya, agar kelak anak-anaknya tidak melihat jejak perseteruan yang menyakitkan ini. Sebagai seorang ibu yang punya anak, apalagi anaknya juga perempuan, saya pastinya maunya yang terbaik buat anak-anak saya. Jadi saya nggak mau nanti ketika mereka besar, mereka melihat seperti ini. Saya nggak mau gitu. Jadi saya juga akan berusaha kok. Ya selama ini juga saya berusaha untuk menafkahi mandiri anak-anak saya. Jadi rumah juga semuanya. Jadi ya lebih baik doakan saya sehat supaya saya bisa menjaga anak-anak saya. Pada akhirnya, trauma akan ketidakamanan serta kedatangan gerombolan penagih utang ke rumah tersebut memaksa Sarwendah mengibarkan bendera putih. Ia memilih merelakan rumah megah tersebut dan pindah demi mencari kedamaian batin bagi anak-anaknya. Dan terkait isu perpindahan diam-diam yang disoal oleh kubu Ruben, Sarwendah membela diri. Dengan suara bergetar, ia mengaku sudah berusaha membuka komunikasi dengan mengirim chat WhatsApp beserta alamat barunya kepada Ruben Onsu. Namun sayang, itikat baik itu disebut Sarwendah tak berbalas, hingga ia tak bisa berbuat apa-apa lagi. Sebenarnya ini kan kita kesini buat hak asuh ya. Jadi ya aku mau fokus supaya semuanya selesai dan kalau masalah pindah rumah ya aku sudah merelakan. Jadi aku mau hidupnya lebih tenang, lebih damai, anak-anak juga lebih tenang, lebih damai. Jadi semoga bisa menjadi berkat yang baru lagi. Doain semoga aku bisa bekerja untuk anak-anak pastinya. Saya sudah chat gitu, saya juga udah kasih alamatnya, pasti dong dimanapun kan itu ayah dari anak-anaknya. Jadi saya tidak pernah menutup gitu gimana anak-anak mau ketemu, saya selalu tanya lagi gimana ayah, jadi dia nggak ketemu gitu. Tapi karena belum ada respon, saya juga nggak bisa berbuat apa-apa. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.